Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa ashdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang tak pernah libur dan tak terukur. Jangan malah kufur sehingga kita disiksa di dalam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan pada Nabiullah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya bersolawat kita akan mendapat pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato saya yang berjudul Patuh pada orang tua sebagai kunci kecerdasan. Teman-teman, kadang kita berpikir, apa hubungannya disuruh beli garam sama mama dengan nilai matematika? Apa hubungannya disuruh cuci piring sama ayah dengan gampang hafal rumus fisika? Jawabannya, hubungannya sangat erat. Karena di dalam Islam, patuh pada orang tua itu bukan sekedar soal sopan santun. Itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dijelaskan dalam firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan kamu membentak mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Catat baik-baik. Bicara saja, kata paling pendek yang menunjukkan rasa kesal itu dilarang keras. Apalagi kalau sampai membentak, marah-marah, atau banting pintu di depan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu terjadi.
Di sini, teman-teman, kita harus patuh. Tapi di mana letak kecerdasannya? Kecerdasan sejati itu bukan cuma soal IQ tinggi. Kecerdasan sejati itu adalah ilmu yang kita pelajari berkah. Ilmunya gampang masuk otak, gampang diingat, dan bermanfaat buat kita dan orang lain. Gimana caranya ilmu bisa berkah? Jawabannya ada di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridwan Rabbi fi ridwan walid, wa sakhatullahu sakhatil walid. Ridha Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, jika kita ingin kehidupan kita diridhoi Allah, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita bikin orang tua kita senang. Karena kalau orang tua kita sudah senang, maka Allah pun ikut ridho. Yang kedua, kalau Allah sudah ridho, hidup kita akan dipermudah dan hati kita akan ditenangkan. Ketiga, kalau hati tenang, belajar jadi fokus, nasihat guru gampang masuk di kepala. Itulah yang namanya kecerdasan yang berkah. Coba bayangkan kebalikannya. Kita lagi marahan sama ibu di rumah. Pas di sekolah, guru lagi nerangin. Pikiran kita kemana-mana. Duh, tadi pagi salah ngomong. Duh, ibu marah nggak ya? Nanti pulang dimarahin nih. Gimana pelajaranmu masuk kalau hati kita gelisah? Anak yang durhaka tidak akan berkah hidupnya. Hatinya tidak akan tenang. Ilmunya susah masuk. Walaupun mungkin dia pintar secara akademik, ilmunya belum tentu membawa kebaikan. Jadi, teman-temanku yang hebat, kalau kita mau cerdas dan sukses dunia akhirat, ada 3 kuncinya. Yang pertama, ada di lisan kita. Artinya, jangan pernah kita membentak mereka. Yang kedua, ada di tangan kita, yaitu ringan membantu mereka. Dan yang ketiga, ada di hati kita, tulus mendoakan mereka setiap selesai sholat. Itulah 3 kunci kecerdasan dan kesuksesan dunia akhirat. Makanya, mulai hari ini, anggap perintah orang tua itu sebagai jalan tol kita menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggap itu sebagai vitamin agar mencerdaskan otak kita. Percayalah, doa orang tua yang tulus itu lebih cepat menembus langit daripada roket tercepat di dunia. Semoga kita menjadi anak-anak yang birrul walidain, berbakti pada orang tua, dan meraih kecerdasan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Batok itu dari kelapa. Kalau botak itu di kepala. Kalau mulut keluarnya suara. Kalau khutman maunya jadi juara. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum